Halo teman-teman, selamat datang di channel kami Dr. Suci Nasir. Kembali lagi dengan saya Dr. Suci Arianti. Jadi teman-teman, ada nih teman kita yang request, tolong dong dok dibuatin video khusus tentang KB. Gimana sih positif negatifnya, yang mana yang terbagus? Nah, untuk itu kali ini kita akan membuat video khusus KB, tapi teman-teman berhubung KB ini banyak banget, mulai dari yang KB tanpa alat, KB yang sederhana alatnya, KB yang hormonal, IUD, atau yang kontrasepsi mantap, kontap. Nah, untuk itu kita akan membuat perihal KB ini berpart-part ya. Adapun kali ini yang merupakan part ke-1 itu kita akan bahas tentang apa aja sih anjurannya yang terbaik KB-nya pada fase-fase tertentu. Bagaimanakah itu? Fase apa itu? Penasaran? Yuk ikuti. Sebelumnya teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya. Dan tolong dukung channel kami ya dengan like, share, komen, dan subscribe. Perempuan akan memasuki masa subur dan dapat mengalami yang namanya hamil sampai persalinan ketika sudah mengalami haid yang pertama kali sampai dia mengalami masa haid yang terakhir kali, yaitu sudah masuk masa menopause. Tapi tentunya kalau kita hamil, kita pasti ingin yang terbaik, baik itu untuk si janin maupun untuk si ibu, agar selama proses persalinannya sehat, proses melahirkannya juga sehat. Untuk itu, kita harus meminimalkan resiko-resiko yang dapat mengancam selama proses kehamilan baik si janin maupun si ibu tadi. Salah satunya itu adalah usia yang bagus waktu kehamilan. Untuk kehamilan yang pertama kali itu dianjurkan hamil pada usia 20 tahun sampai 35 tahun. Karena rank inilah yang produktivitasnya bagus, jadi dapat meminimalkan kelainan-kelainan pada janin, penyakit-penyakit pada ibu mulai dari seperti keracunan kehamilan, eklamsia atau yang lain-lainnya. Dan kalau misalnya kita mau hamil lagi nih, hamil yang selanjutnya, kalau kita baru melahirkan itu dianjurkan dijarakkan usia hamilnya 2-4 tahun agar meminimalkan lagi resiko kehamilan tersebut. Untuk itu kita membutuhkan perencanaan yang matang. Salah satunya dengan menggunakan KB. Jadi di sini ada 3 fase ya teman-teman dalam penggunaan KB, dan apa aja KB yang terbaik untuk fase-fase tersebut. Yang pertama, pada fase menunda kehamilan. Mungkin di sini kita menikahnya kecepatan. Ya nggak ada sih yang kecepatan kalau dikatakan sudah akhir balik, sudah dewasa, sudah bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri kan sudah boleh menikah. Kalau dalam Indonesia sendiri dikatakan dewasa dalam undang-undang itu usia 18 tahun kan. Tapi 18 tahun nih menikah. Anjuran hamil itu kan usia 20 tahun. Jadi untuk meminimalkan resiko ditunda dulu kehamilannya. Atau ternyata ada aktivitas tertentu. Jadi mungkin kecapean nanti atau ada kontak sesuatu dengan hal yang beresiko untuk hamilnya, ditunda dulu. Untuk ini KB yang dianjurkan itu bisa berupa pil, bisa juga IUD, bisa juga KB sederhana seperti kondom atau pesarium, bisa juga suntikan, jadi suntikan hormonal ya, atau implan dimasukkan seperti benda yang hormon sebenarnya dimasukkan, itu tahan dalam bertahun-tahun.
Fase yang kedua itu fase untuk menjarangkan kehamilan. Seperti yang kita katakan tadi, jarak antara hamil yang pertama sampai yang selanjutnya itu 2-4 tahun. Untuk meminimalkan nih, misalnya yang tadi baru melahirkan, hamil lagi. Si bayi yang baru lahirkan butuh untuk menyusui. Menyusui itu bisa membuat kontraksi pada rahim. Ataupun resiko-resiko yang lainnya. Nah, KB yang dianjurkan di sini bisa menggunakan KB IUD. Biasanya paling sering memang IUD, terutama misalnya baru operasi sesar kan, sering tuh ditawarkan. Ibu, bapak mau kita pasangkan KB IUD-nya. Kalau mau langsung sesudah sesar itu langsung dipasangkan, jadi nggak repot. Kalau nggak juga terserah sih. Atau bisa juga dengan suntikan, atau mau mini pil kombinasi, implan, atau KB sederhana. Selanjutnya fase yang ketiga, itu fase tidak hamil lagi. Jadi misal ternyata anaknya sudah banyak banget, sudah cukup lah kan, tidak mau hamil lagi. Atau ternyata si ibu itu punya resiko. Kalau misalnya hamil lagi nih, bisa meningkatkan resiko kematian untuk si ibu. Atau ternyata pokoknya hal-hal yang membahayakan lah. Dianjurkan kan untuk menstop kehamilannya. Pilihan yang utama itu tentunya sterilisasi. Kontrasepsi mantap. Yang selanjutnya kalau belum mau steril, misal bisa juga pakai IUD atau implan atau suntikan, KB sederhana atau juga pil. Nah, seperti apa sih plus minus penggunaannya juga seperti apa jenis-jenis KB yang tadi? Saksikan di part kami yang selanjutnya ya. Oke teman-teman, itu tadi sedikit informasi dari kami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, bingung, kritik atau saran, atau mau request nih kita mau bahas tentang apa, silakan tulis di bawah ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman dukung channel kami dengan like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye teman-teman.